teman-teman. Kali ini kita membahas mengenai tugas metode manajemen lanjut tentang pengertian uh, pengelolaan valuasi. Pertama, pengertian dan pentingnya manajemen risiko falas. Apa itu risiko falas? Risiko falas adalah risiko valuta asing. Potensi kerugian keuangan terjadi akibat fluktuasi naik atau turunnya nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang domestik. Dengan kata lain, ini adalah risiko bahwa nilai aset, kewajiban atau arus kas Anda akan berubah karena pergerakan nilai tukar. Nah, pertanyaannya, mengapa perlu dikelola? Ada 4 alasan. Pertama, melindungi laba, mencegah erosi laba akibat perbedaan nilai tukar saat menerima pembayaran atau membayar hutang. Yang kedua, meningkatkan stabilitas keuangan, memberikan kepastian dan prediktibilitas terhadap arus kas masa depan. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian, membantu perusahaan dalam membuat perencanaan anggaran dan keputusan investasi yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan daya saing. Perusahaan yang mampu mengelola resikonya dengan baik dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif di pasar internasional. Nah, ini ada jenis-jenis valuta asing. Resiko valuta asing ya. Pertama, resiko transaksi. Ini adalah jenis risiko yang paling umum dan paling dimudah dipahami. Risiko transaksi karena ada kewajiban atau piutang dalam mata uang asing yang akan diselesaikan dalam masa depan. Contoh, sebuah perusahaan Indonesia ekspor barang ke Amerika menjadi 15.500. Nah, perusahaan akan rugi 50 juta rupiah jika perusahaan mengimpor mesin dari Jepang 10 juta yen dengan bayaran dalam 10 hari. Jika nilai tukar melemah terhadap yen, biaya impor dalam rupiah akan menjadi lebih mahal. Kedua, risiko translasi. Risiko ini juga dikenal sebagai risiko akuntansi dalam atau pelaporan. Risiko translasi terjadi saat perusahaan induk atau parent company harus mengkonsolidasikan laporan keuangan dan anak perusahaannya yang berada di luar negeri. Penjelasannya, aset kewajiban dan laba anak perusahaan yang dicatat dalam mata uang asing harus dikonversi ke dalam mata uang perusahaan induk. Fluktuasi nilai tukar akan mempengaruhi total likuiditas dan laba yang dilaporkan, meskipun tidak ada arus kas yang terjadi. Contoh, perusahaan di Indonesia memiliki anak perusahaan di Amerika. Jika dolar Amerika melemah terhadap rupiah, nilai-nilai aset anak perusahaan dan rupiah akan menurun saat dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi. 3. Risiko ekonomi risk. Ini adalah risiko yang paling kompleks dan jangka panjang. Risiko ekonomi adalah dampak fluktuasi nilai tukar terhadap nilai pasar dan arus kas masa depan sebuah perusahaan. Risiko ini tidak hanya terkait CSI, tapi juga mempengaruhi daya saing perusahaan secara keseluruhan. Penjelasannya, perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi permintaan produk, harga input, dan posisi kompetitif perusahaan di pasar global. Contoh, sebuah perusahaan perintis lokal di Indonesia bersaing dengan perusahaan produk impor di Jerman. Jika rupiah melemah terhadap euro, produk furnitur Jerman menjadi lebih mahal. Ini secara tidak langsung menguntungkan produsen lokal karena daya saingnya meningkat. Tapi sebaliknya, jika rupiah menguat, produk impor menjadi lebih murah dan produsen lokal mungkin akan kehilangan pangsa pasar. Terus proses manajemen risiko falas. Manajemen risiko falas ada 3. Identifikasi risiko, mengidentifikasi semua posisi yang terpapar risiko falas termasuk piutang, utang, kontrak investasi, dan proyeksi arus kas masa depan dalam mata uang asing. 2. Pengukuran risiko, mengkuantifikasi seberapa besar potensi kerugian yang bisa terjadi. Metode umum digunakan antara lain analisa sensitivitas, menghitung dampaknya terhadap perubahan nilai tukar, misalnya apa yang terjadi jika rupiah melemah 5%. Kedua, value at risk atau VAR, mengestimasi kerugian maksimum yang mungkin terjadi dalam periode tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Misalnya, kerugian maksimum kita adalah 1 miliar dalam sebulan dengan tingkat kepercayaan 90%. 3. Pengendalian risiko counter hedging, mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang telah diidentifikasi dan diukur. Tindakan ini disebut hedging. Oke, cukup ya. Terima kasih.